Ketika daerah Jakarta Selatan udah kekurangan daerah yang hijau untuk hunian, hari ini kebetulan aku mau mereview sebuah hunian private di Andara Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lokasinya deket banget ke pintu tol Andara, cuma sekitar 5 menit aja. Dan teman-teman kalau mau ke kawasan perkantoran TB Simatupang, cuma 10 menit, ke SCBD cuma sekitar 30 menit aja. Nah, ini adalah hunian private yang pasti teman-teman nggak bisa temuin di tempat lain. Kenapa? Karena huniannya unitnya sangat terbatas dan kemudian memiliki area private lake view sendiri yang hanya bisa digunakan oleh penghuni rumah ini saja. Nah, hari ini aku mau nge-review untuk unit tipe lake view. Jadi ini untuk unit ini punya luas tanah 93 meter dan luas bangunannya 293 meter. Dan kalau teman-teman perhatikan, rumah ini punya konsep minimalis industrial. Jadi untuk fasad rumahnya simple aja, warna abu-abu dengan kamprotan kasar dan kamprotan halus. Jadi yang pasti untuk maintenance rumah ini itu simple banget. Nah, di sini aku udah berada di carportnya. Area carportnya ini bisa untuk satu mobil besar dan sebelahnya satu mobil city car itu masih muat, atau diparkirin motor yang kecil di sini berjejer itu juga masih oke. Carportnya sendiri ini sudah di finishing dengan keramik underseat yang ukurannya kecil-kecil, jadi nggak slip nanti kalau misalkan kita mau parkir mobil. Nah, kita juga sudah dapat untuk tipe lake view ini dan juga hill view, kita sudah mendapatkan kanopi dari kaca juga. Dan yang pasti kalau kita nanti masuk ke dalam itu ada bagian-bagian tertentu rumahnya yang khas Jaksel banget dan tidak ada di hunian lainnya juga. Nah, kita langsung aja cek ke dalam rumahnya. Oke, nah nanti teman-teman pas masuk ke dalam rumah, ini kita nggak langsung ke ruangan inti rumahnya, tapi ini punya konsep split level. Jadi kalau bisa dibilang rumahnya itu terdiri dari 4 lantai. Nah, kita cek dulu untuk ke lantai pertamanya karena di situ khusus untuk menerima tamu. Nah, ini dia lantai pertamanya, atau bisa dibilang ini adalah ground floor. Jadi kalau area ground floor ini itu difungsikan untuk menerima tamu. Karena kalau biasanya area foyer itu di dalam rumah, ini semi outdoor kalau kita bilang ya. Di sini kenapa aku bilang ini semi outdoor? Karena di sebelah kanan kalau kita pilih rumah yang tipe lake view, ini view-nya langsung ke danau ya. Dan itu cuma bisa dipakai dan difungsionalkan untuk warga hunian klaster ini aja. Nah, kita udah dapat juga untuk ambalan meja dari kayu seperti ini dari developer. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi cocok banget kalau misalkan buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi, buat dealing bisnis, ini cocok banget ruangannya. Nah, finishing lantainya ini juga menggunakan WPC wood ya, seperti yang ada di rumah contoh. Dan sebelah kiri kita juga udah dikasih undak-undakan untuk duduk, plus juga untuk colokan-colokannya itu sudah dapat juga dari developer. Jadi kayak semi-semi cafe di Jakarta Selatan pastinya. Nah, kita cek dulu ke lantai bawah karena di situ adalah area servis yang terpisah dengan bangunan utamanya. Nah, ini lantai basementnya, kalau kita sebut ya, di sini adalah khusus untuk area servisnya, karena di sini itu sudah disediakan area untuk menyuci di sebelah sini. Floor drainnya, kemudian instalasi buat air itu sudah disediakan untuk mesin cuci, plus juga sudah ada void di situ. Jadi kalau misalkan kita mau ngejemur itu bisa banget. Nah, kita ke sini dulu. Di sebelah sini kita lihat ini adalah area kalau misalkan kita mau naruh barang. Di sini ada satu gudang yang sudah disediakan sama developer juga.
Kemudian di sebelah kiri aku ini adalah roster-roster, tapi sebenarnya kalau kita beli yang tipe Lakeview itu kita dapatnya kondisinya kosongan aja, tanah kosong ya, berada di bawah area foyer yang tadi. Karena kalau kita pilih tipe Lakeview ini ngeplong, jadi teman-teman mau bikin ruangan lagi di sebelah sini dan menghadap ke danau itu bisa banget. Cuma karena di rumah contoh ini tidak berada di sebelah danau, jadi dibuat roster seperti ini. Kemudian kita ke sini lagi, di sini ada satu kamar mandi pembantu dan satu kamar tidur pembantu. Jadi sudah disediakan kalau misalkan kita mau punya nge-hire ART. Jadi sudah disediakan untuk tempat untuk tidur dan mandinya. Nah, kalau di sini mau ditaruh tempat nyetrika atau misalkan tempat ngejemurnya juga bisa banget. Kita kembali ke atas karena kita akan melihat ke lantai 2-nya atau ruangan utama rumah ini. Wah, ini dia dalam rumahnya. Jadi ini tadi pas naik tangga, pasti teman-teman ngeliat dong untuk area naik tangganya itu feels-nya beda banget. Kenapa? Karena kalau di Jakarta Selatan memang kalau area mau masuk ke ruangan utama itu bakalan dipisah sama area untuk carportnya. Jadi itu privacy-nya juga terjaga banget. Nah, di sebelah sini kita sudah dapat satu pintu ya atau single door dari solid engineering board warna coklat. Kemudian kita sudah dapat smart door lock dari merek Bardi juga. Nah, masuk ke dalam rumahnya atau di lantai 2-nya ini kita langsung disambut dengan area living room. Karena di lantai 2-nya ini sebenarnya open space aja, ngeplong aja. Di sini living room-nya juga oke banget ya untuk kita kumpul bareng keluarga. 5-7 anggota keluarga itu juga sebenarnya masih muat. Ditaruh TV di sebelah sini juga oke banget, masih ada space yang cukup untuk taruh meja di tengahnya. Nah, kemudian untuk finishing di belakang TV-nya atau di living room ini juga menggunakan keramik yang ukurannya kecil-kecil seperti ini ya, khusus untuk di living room-nya saja. Nah, kalau ini adalah bukaan jendela hidup semua menghadap ke view danau tadi kalau kita pilih yang rumah tipe Lakeview. Nah, finishing lantai rumah ini semuanya di lantai 1, lantai 2, kemudian di lantai 3 itu menggunakan granite tile warna abu-abu dan ukurannya 60 x 60. Selanjutnya, jadi pada saat kita mau naik ke ruangan yang dining area, itu kita di sebelah kiri ada area untuk kalau misalkan tamunya nih perlu ke toilet. Nah, ini bisa dipakai di sini karena di sini adalah area powder room. Sebenarnya kalau area powder room ini simple aja, untuk finishingnya itu warna putih. Kemudian dia menggunakan kloset duduk merek Toto untuk di powder roomnya. Nah, kita next dulu, lanjut. Nah, pas kita mau ke area diningnya, ini dipisahkan dengan 2 step anak tangga. Jadi akan terpisah antara living room dan juga area diningnya. Nah, area diningnya di sini bersebelahan langsung dengan area dry kitchen. Jadi kalau misalkan kita mau masak wet kitchennya, sebenarnya itu di lantai basementnya itu bisa dijadikan area wet kitchen karena di situ ada sedikit space kalau teman-teman itu mau dijadikan ruangan lagi. Nah, di sebelah sini area diningnya ya seperti ini ya, ada bukaan kacanya ke sebelah tangga. Kemudian di sini bisa muat untuk 8 hingga 10 orang makan bareng, itu juga pun masih muat. Dan kemudian di sebelah sini adalah area dry kitchen-nya. Nah, kalau di rumah contoh ini kita disuguhkan dengan satu island yang cukup panjang di sebelah sini dengan kompor 3 tungku, tapi kita di sini belum dapat island-nya seperti biasa. Nah, untuk area dry kitchen-nya, kitchen set pun kita belum dapat seperti ini, hanya ada instalasi untuk sink-nya dan kemudian instalasi untuk listrik kalau kita mau pasang oven ataupun kulkas. Nah, plusnya di sini untuk di area dry kitchen-nya kita dapat area void, jadi bisa menghemat listrik kita teman-teman. Kalau kita di siang hari itu kita nggak perlu nyalain lampu lagi yang pasti. Nah, kemudian kalau kita perlu sirkulasi udara, teman-teman tenang aja. Di sini sebelah kanan aku sudah ada 4 pintu yang besar-besar
Dan di sini sudah menggunakan pusatnya YKK Mandela yang pastinya ini cukup kedap suara. Jadi kalau teman-teman rumahnya posisi dekat ke jalan raya, jangan khawatir karena ini udah cukup kedap suara ya teman-teman di sini. Dan ini ada area langsung ke balkoninya teman-teman, menghadap ke jalanan utama. Nah, kita cek ke lantai 3-nya dulu sekarang. Nah, ini lantai 3-nya teman-teman. Jadi lantai 3 ini fokus untuk area kamar tidur saja. Pada saat naik tangga aku salpok karena di sini ada void lagi nih teman-teman. Cahayanya bagus banget, apalagi pada saat kita naik ini finishing temboknya ini tidak biasa karena dia menggunakan kamprot halus dan kamprot tebal yang jarang banget aku temuin di rumah-rumah yang sudah aku review. Dan ini pasti kalau mau bikin rata kayak begini itu perlu proses finishing yang panjang pastinya. Kita ke sebelah sini dulu. Sebelah sini adalah area untuk master bedroomnya. Di sini kita sudah ada ensuite bathroomnya di sebelah situ. Jadi untuk ensuite bednya sudah ada showernya, kemudian closet duduk dari merek Kohler, beserta juga dengan sinknya, tabletopnya sama nanti dari granit juga seperti yang ada di rumah contoh, beserta juga finishingnya lantai keramik juga ukuran 60x60. Nah, ini area masternya. Jadi untuk area master bedroomnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk posisi kasurnya teman-teman bisa taruh di sebelah sini. Ukuran 2x2 juga masih muat banget. Dan sudah disediakan colokan kiri kanan itu untuk taruh nakas. TV-nya taruh mana? TV-nya teman-teman bisa taruh ditempel di situ, tinggal pakai bracket aja. Karena sudah disediakan untuk colokan dan juga untuk instalasi ke WiFi-nya. Nah, ini adalah bukaan jendela yang besar-besar menghadap ke view danau kalau teman-teman beli yang lake view. Tapi kalau misalkan teman-teman yang beli hill view itu nanti standar aja view-nya pasti untuk menghadap ke klaster rumah ini. Nah, kita kembali ke ruang utama untuk cek kamar tidur anaknya. Kita lihat dulu untuk kamar tidur anak yang pertama. Nah, tadi aku juga lupa bilang, jadi untuk setiap kamar tidur kita sudah dapat SPC flooringnya seperti yang ada di show unit, jadi teman-teman nggak usah nambah lagi. Dan ini adalah kamar tidur pertama yang menurut aku ini udah cukup luas banget. Karena kalau kita mau taruh ukuran kamar tidur anak biasanya kan taruhnya yang 90x200 untuk kasurnya. Mau taruh lemari sebelah sini, tempat belajar juga masih oke banget. Dan ini adalah jendela bukaan ke samping rumah. Kalau kita posisinya hook ini kita dapat jendela seperti ini. Tapi kalau misalkan kita dapat yang posisi badan, kita tidak dapat jendela bukan jendela seperti ini. Kita ke sebelah lagi untuk kamar tidur anak yang terakhir ada di sebelah sini. Ukuran kamar tidur anak yang kedua ini kurang lebih sama persis seperti yang ada di kamar tidur anak sebelah. Cuma untuk bentuk bangunannya aja ini mengikuti dengan fasad depannya. Jadi ini ada melengkungnya di sebelah sini. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin interior bisa dicek dulu, fitting out dulu kalau misalkan mau pasang lemari segala macam. Area lengkungannya ini bisa dipasangin interior lemari yang pasti menyesuaikan dengan bentukannya. Next, kalau kamar mandinya ada di sebelah mana? Jadi untuk dua kamar tidur anak ini, nanti kamar mandinya sharing di sebelah sini. Kamar mandinya itu sudah lengkap semua, shower, kemudian kloset duduk, kemudian ada sinknya. Tapi sinknya ini unik ya, di sebelah sini sinknya dia pakai yang standing alone sendiri. Cuma memang ini agak gelap karena lampunya lagi mati. Dan kemudian sudah ada bukaan jendela, dia pakai apa ya, itu kaca yang cukup tebal, dan itu dia karena mengikuti badan bangunan ada kisi-kisinya, jadi kesan untuk tropisnya juga dapat. Nah, teman-teman pasti penasaran dong untuk harganya di berapa, dan pastinya harganya masih affordable banget, tapi unitnya sudah nggak banyak. Oke teman-teman, cepet aja untuk harga rumah yang tipe Hillview, yang rumah contoh ini sudah plus dengan interior. Jadi ini untuk show unitnya juga dijual, itu dipasarkan di harga 4,9 miliaran aja. Dan bagi teman-teman yang mau punya rumah view danau atau lake view, itu masih ada satu unit lagi, dan itu ready di bulan Februari 2026. Harganya di 5,3an aja. Nah, tadi ya
aku belum info juga. Jadi ada satu tipe lagi, yaitu namanya tipe hillside. Itu masih dapat 3 lantai dan harganya masih affordable. Masih ada unitnya itu di 3,7 miliaran aja. Nah, bagi teman-teman yang mau survei atau mau lebih tahu lebih lanjut untuk rumah ini, langsung aja hubungi Pratama. Nomornya di kolom deskripsi seperti biasa. Atau teman-teman yang mau memasarkan propertinya di sekitaran area Jakarta Selatan, bisa titip jual sama aku, nanti aku pasarkan secara digital juga. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukkannya ke situ. Untuk YouTube ini, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!